Tiga berita terbaru hari ini. Berita pertama, Bu Risma bentak-bentak Pak Luhut. Berita kedua, Irjen Napoleon kembali bangkit hingga seret Kapolri Listio Sigit. Berita ketiga, gawat, Undang-Undang HPP, pesanan cukong dan oligarki. Pengampunan pajak jilid 2 dilakukan, tapi nik dalam KTP dijadikan NPWP. Berita pertama, semalam saya mimpi Bu Risma bentak-bentak Pak Luhut. Ngapain kamu nyimpan duit di luar negeri? Menteri investasi, kok malah investasi ke negara orang? Dasar, gak ada otak. Mana gak nyetor pajak lagi? Katanya sambil menunjuk-nunjuk hidung Pak Luhut. Tahu gak kamu berapa banyak korban pandemi yang bisa dibantu seandainya perusahaan cangkangmu itu setor pajak ke negara? Banyak, kurang ajar. Kamu ini pejabat negara, bukannya kasih contoh yang baik, malah ngajari warganya ngemplang pajak. Lanjutnya lagi, dalam waktu Bu Risma teriak, "Kamu mau saya tembak?" Saya kaget, lalu terbangun. Ternyata cuma mimpi. Berita kedua, nik dalam KTP dijadikan NPWP. Bikin macam-macam kartu demi menangi Pilpres. Berantakan soal data pemilih sampai si manis jembatan Ancol bisa ikut nyoblos. Dana bansos nyasar ke pihak yang tidak membutuhkan. Tiba-tiba mendadak pintar untuk menghapus NPWP, digantikan nik. Tapi KTP masih harus difotokopi. Pengampunan pajak jilid 2 dilakukan, tapi nik dalam KTP dijadikan NPWP. Macam mana ini? Di satu sisi, pengemplang pajak dapat diskon dan tak bisa dipenjara. Sementara itu, rakyat nanti lewat nik KTP jadi NPWP diwajibkan lapor SPT. Kalau tidak atau telat, denda Rp100.000. Kalau Rp100.000 dikali 200 juta penduduk, dapat 200 miliar hanya dari denda lapor SPT. Oleh karena itu, pengamat mengingatkan Undang-Undang HPP, pesanan cukong dan oligarki, program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP dengan nama Voluntary Disclosure, program VDP, dianggap titipan oligarki. Peneliti dari Universitas Bung Karno, Gede Sandra menyebut, tax amnesty jilid 2 atau pengampunan pajak jilid 2 lebih banyak menampung keinginan-keinginan para cukong. Yang paling berkepentingan dengan ini, terutama para pejabat dan pengusaha yang melakukan dosa-dosa keuangan pada era pasca 2015 hingga sekarang. Dosa-dosa tersebut akan diputihkan semuanya dengan tax amnesty jilid 2 ini, atau yang disebut dengan pengampunan pajak, kata Gede. Ia memaparkan pengampunan pajak jilid 1 memutihkan kasus-kasus kejahatan pajak sebelum 2015. Sedangkan tax amnesty jilid 2, pengampunan pajak jilid 2, dianggap akan memutihkan kejahatan pajak dan keuangan yang baru dilakukan sepanjang 6 tahun terakhir. Jadi, harta wajib pajak yang bersumber dari manapun, termasuk juga yang mungkin bersumber dari korupsi proyek-proyek negara pasca 2015, semua akan diputihkan kembali. Lanjutnya, padahal, kata dia, negara belakangan banyak menggelontorkan anggaran yang rentan terjadi kebocoran. Salah satu yang terungkap di publik adalah kasus korupsi bansos melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara. Negeri ini benar-benar surganya para oligarki. Semua produk undang-undang dikeluarkan DPR dan pemerintah benar-benar servis untuk oligarki. Mulai dari perpanjangan izin tambang, pembebasan royalti, pelemahan buruh, impor pangan, dan lain-lain. Berita ketiga, Irjen Napoleon bangkit lagi hingga seret Kapolri Listio Sigit. Setelah beredar surat terbuka Irjen Napoleon yang menyatakan dirinya bukan koruptor dalam kasus red notice Joko Chandra dan siap melawan, bangkit apapun resikonya. Pertama, hari ini aku berteriak, aku bukan koruptor, seperti yang dibilang oleh pengadilan sesat itu. Kedua,
Hari ini aku tunjukkan kepadamu bukti nyata itu, yaitu pengakuan orang yang telah diperalat untuk menzolimiku demi menutup aib mereka. Ketiga, namun tirani ini memang tidak mengenal batas, bahkan telah berani melecehkan akidahku melalui mulut-mulut kotor itu. Keempat, ini saatnya untuk bangkit, menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, apapun resikonya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bangsa yang merdeka dari perjanjian kompeni berambut hitam itu. Kini beredar rekaman suara berisi percakapan antara Irjen Napoleon Bonaparte dengan sejumlah tersangka lainnya. Mereka memperbincangkan peran Jenderal Listio Sigit Prabowo saat itu menjabat sebagai Kabar Eskrim dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Rekaman yang beredar berdurasi sekitar 1 menit. Dalam rekaman itu, Irjen Napoleon berbincang dengan orang yang diduga sebagai Brigjen Prasetyo Utomo, yang diduga Tommy. Mereka semua merupakan tersangka kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Dalam perbincangan itu, mereka membicarakan soal pengusutan kasus Red Notice. Kemudian, di percakapan itu, disinggung nama Listio Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Kabar Eskrim Polri. Saat itu, Sigit memimpin langsung penangkapan Joko Chandra dan penanganan kasus ini. Napoleon mencurigai Sigit dalam kasus ini menjadikan tumbal agar dapat dipercaya publik. Saat itu, Sigit memang tengah santer menjadi calon kuat Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Seperti diketahui, pada 10 Maret 2021, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Porjen Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara, ditambah denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Napoleon dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait kepengurusan Red Notice di Interpol atas nama Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Berikut transkrip rekaman Napoleon. Pak Sigit, gimana kabar reskrim ini? Maunya apa? Dia maunya apa kabar reskrim sebetulnya? Kata Napoleon. Gak ada bang, saya cuma mau memastikan saja. Kalau di luar bilang Red Notice bahwa di backup oleh dia segala macam. Nah ini, saya buktikan bahwa enggak ada. Itu semua karena saya enggak terlibat di situ. Tutur pria diduga Tommy. Tommy dalam percakapan itu menjelaskan ke Napoleon bahwa Sigit tak ada peran apapun. Hanya ingin membuktikan tak terlibat kasus itu, karena itu kasus diusut. Apa penahanan ini maksudnya untuk membuktikan sama publik? Tanya Napoleon. Publik bahwa ini sudah saya tahan, tambah pria diduga Tommy. Jadi, Kabar Eskrim nahan kita berdua hari ini, maksudnya supaya membuktikan bahwa dia tidak kepentingan. Apakah begitu? Tutur Napoleon. Belum diketahui kapan percakapan itu terjadi, namun diduga jauh sebelum vonis pada Napoleon putus. Percakapan itu sendiri diduga terjadi di tahanan Barreskrim. Kumparan sudah mencoba mengkonfirmasi soal rekaman ini ke Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Jawaban Argo hanya diplomatis. Belum monitor hal tersebut, ujar dia. Kumparan juga sudah mengontak Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Tapi sayangnya, Verdi yang juga dikenal sebagai orang dekat Kapolri belum memberikan respon.